Halo semua, dalam keadaan sehat selalu ya. Sebelum saya memulai video presentasi kali ini, perkenalkan, saya dengan Radit, saya salah satu marketing senior di Equity Business Center. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan memberikan tutorial cara pembuatan database di Equity Online. Lalu selanjutnya di sini setelah kita membuat dan meregistrasi buat akun baru di database Equity Online, setelah terbuat database-nya, kita bisa pilih database-nya, PT Maju Bersama di sini. Nah, di sini dia akan masuk untuk membuat dan kita memberikan nama untuk perusahaan kita. Nah, di sini contohnya adalah PT Maju Bersama. Saya inputkan. Nah, di sini tinggal kita pilih untuk level distribusinya apakah produsen, distributor ataupun retailer. Misalkan untuk distributor pilih distributor, retailer pilih retailer. Nah, di sini saya pilih retailer. Lalu di sini dipilih untuk bidang usaha yang Anda geluti atau Anda jalankan. Apakah entertainment, otomotif, beauty and fitness, buku dan literatur, bisnis industrial market dan sebagainya. Nah, di sini apabila tidak ada sesuai dengan bisnis yang Anda jalankan, bisa pilih order di sini atau lainnya. Lalu inputkan masukkan untuk nomor teleponnya. Di sini saya masukkan 0812 494 8791. Kalau jika ada email, silakan ada email. Nah, di sini namanya tanggal mulai data. Untuk tanggal mulai data di sini adalah tanggal kita mulai saldo awal pembukuan. Kita tanggalnya berapa? Jika kita pilih di sini untuk tanggalnya. Lalu yang berikutnya di sini adalah periode akuntansi. Nah, untuk periode akuntansi adalah setahun. Di sini bisa Januari sampai Desember, Februari sampai Januari, Maret sampai Februari dan sebagainya. Nah, di Indonesia sendiri untuk dalam periode akuntansi kita menganut dari Januari sampai Desember. Akan tetapi jika di perusahaan nasional atau perusahaan yang di luar Indonesia, biasanya untuk pembukuannya untuk periode akuntansinya adalah Juli sampai dengan Juni. Nah, di sini kita sesuaikan saja kita memakai periode akuntansi yang mana sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi di sini saya pilih periode akuntansi adalah Januari sampai Desember, alamatnya Jalan SSS, kotanya misalkan Jakarta, Provinsi Jakarta, kode posnya bisa kita pilih 123456 sesuai dengan kode pos yang kita naungi. Lalu yang berikutnya adalah kita pilih lanjut di sini. Nah, di sini setelah kita melakukan lanjut, di sini akan muncul beberapa pertanyaan yang sesuai dengan kondisi usaha Anda agar Accurate dapat menyesuaikan fitur sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan, apakah perusahaan Anda memiliki beberapa cabang yang berbeda lokasi? Jika iya, centang ya. Apakah perusahaan Anda bertransaksi dalam mata uang asing? Nah, di sini maksudnya adalah kita bertransaksi dengan multi mata uang. Jadi, misalkan kita ada transaksi dalam bentuk rupiah, US dollar, Singapura dollar, baht, yuan, dan sebagainya, bisa kita centang ya di sini. Lalu kita masukkan mata uangnya apa saja. Nah, di sini untuk pembukuannya tetap kita akan menganut dan secara default, secara laporan keuangan akan dalam bentuk rupiah. Nah, di sini saya berikan contoh jika kita bertransaksi dalam mata uang asing. Di sini saya masukkan adalah US dollar. Seperti ini. Jika ada tambahan tinggal masukkan di sini mata uangnya apa? Misalkan Singapura dollar. Seperti ini. Nah, jika sudah, di sini ada pertanyaan apakah perusahaan Anda memungut dan membayar pajak pertambahan nilai. Jika Anda PKP yang omsetnya senilai di atas 4,8, Anda wajib melaporkan PPN. Jika tidak, di bawah 4,8 tidak perlu PPN. Jadi istilahnya disesuaikan dengan kondisi Anda. Jika iya, pilih ya di sini. Nah, apakah memotong PPh 23 opsional? Saat mengeluarkan uang pembelian barang, apakah perlu melakukan proses persetujuan? Nah, di sini untuk
proses persetujuan adalah kode approval. Jadi istilahnya setiap ada melakukan kegiatan transaksi harus melalui dari pihak pemilik bisnis untuk approve apa tidak untuk kegiatannya. Mulai dari mengeluarkan uang, kita beli barang, kita melakukan dari pihak finance untuk membuat untuk slip pembayaran dan sebagainya. Jika ya, pilih ya di sini. Lalu di sini ada informasi apakah perusahaan mencatat aset-aset perusahaan. Nah, di sini aset di sini adalah aktiva yang Anda miliki. Jika ya, tentang ya. Lalu yang berikutnya adalah apakah perusahaan Anda menghitung anggaran biaya, beban, dan penjualan. Nah, di sini difungsikan adalah kita ada namanya budgeting untuk biaya, beban, dan penjualan. Nanti akan dilawankan dengan realisasinya aktualnya. Apakah budget yang kita tetapkan melebihi atau di bawahnya. Jika memang ada seperti itu, ada budget untuk melakukan anggaran biaya, beban, dan penjualan, klik ya di sini. Lalu yang berikutnya adalah lanjut. Nah, di sini juga ada informasi apakah perusahaan membuatkan surat penawaran harga kepada pelanggan. Jadi kayak semacam penawaran. Jika ya, tentang ya, jika tidak perlu dicentang. Lalu di sini ada informasi juga pada saat penagihan apakah Anda melakukan proses tukar faktur ke pelanggan. Nah, di sini untuk proses tukar faktur adalah pada saat kita melakukan penagihan, kita melakukan faktur dulu ke pelanggan. Jika memang kondisi seperti itu, jika memang di perusahaan Anda menerapkan proses tukar faktur, centang ya. Jika tidak perlu dicentang. Lalu yang berikutnya adalah apakah barang yang sudah dijual boleh dikembalikan oleh pelanggan dan mengurangi piutangnya. Jika ya, centang ya. Jika tidak, centang tidak perlu centang. Apakah perusahaan Anda menghitung dan membayar komisi salesman? Jika ya, tidak dicentang. Jika tidak perlu dicentang. Apakah perusahaan Anda menitipkan barang yang dijual kepada pihak lain, jadi semacam konsinyasi? Tinggal Anda tentukan. Apakah perusahaan Anda mengirimkan barang melalui jasa pengiriman? Ya. Apakah perusahaan memberikan syarat dan tengah waktu pelunasan kepada pelanggan? Dan di sini adalah memberikan tempo termin. Jika ya, centang ya. Jika tidak perlu dicentang. Jika memang ada syarat dan tengah waktunya, kita centang ya. Lalu yang berikutnya di pembelian, saat pembelian barang, apakah membutuhkan surat permintaan barang ke bagian pembelian? Jadi ada namanya permintaan barang dari gudang. Jika ada seperti itu dalam kondisi perusahaan Anda, centang ya. Lalu yang berikutnya adalah apakah perusahaan Anda membuatkan PO ke supplier? Jika memang ada, centang ya. Lalu dalam proses pembelian barang, apakah proses pengirimannya diproses oleh pemasok lain, forwarder? Jika tidak ada, tidak perlu dicentang. Lanjutkan. Nah, di sini apakah perusahaan Anda memiliki lebih dari satu gudang? Nah, di sini apabila Anda mempunyai lebih dari satu gudang, contoh misalkan Anda mempunyai gudang 2, gudang toko sama gudang etalase. Nah, di sini Anda memiliki stok handphone sejumlah 10, 8 di gudang toko, 2 di gudang etalase. Nah, di sini kita bisa mengeluarkan stok dari masing-masing gudangnya. Dari mana kita mengeluarkan barangnya. Jika ada kondisi seperti itu, dan Anda memiliki lebih dari satu gudang, centang ya. Apakah barang yang dijual memiliki lebih dari satu satuan jenis barang, misalkan satu lusin dengan 12 pieces, atau satu kardus sama dengan 2 lusin. Jadi semacam kayak multi satuan. Jadi satu barang memiliki beberapa satuan. Jika ada kondisi seperti itu, centang ya. Lalu yang berikutnya adalah apakah perusahaan Anda mencatat nomor seri atau produksi barang saat pembelian dan penjualan. Nah, di sini untuk nomor seri di sini adalah serial number, yang istilahnya kita bisa melakukan pemberian serial number ke masing-masing barang. Jika ada kondisi seperti itu dalam kondisi bisnis Anda, centang ya. Jika tidak perlu dicentang. Lalu yang berikutnya adalah apakah perusahaan Anda memiliki kegiatan memproduksi atau merakit barang. Nah, di sini maksudnya adalah
kita melakukan proses produksi dari barang A tambah B jadinya adalah barang C. Jadi istilahnya akan mengurangi barang A sama B, barang C akan bertambah. Jika dalam kondisi seperti itu, dalam kondisi bisnis Anda, centang ya. Lalu yang berikutnya adalah apa metode perhitungan biaya persediaan yang digunakan. Apakah rata-rata atau FIFO? Nah, di sini perbedaan untuk rata-rata dan FIFO adalah jika rata-rata keseluruhan barang akan dijumlahkan nilai persediaannya, lalu dibagi total quantity. Jadi contoh seperti ini. Anda memiliki pembelian barang sejumlah 10, harganya 10.000. Lalu beli barang lagi 20, harga 15.000. Nah, jika metodenya adalah rata-rata, 10.000 harga belinya ditambah 15.000 dibagi adalah total kuantitasnya. Jika FIFO, barang 10.000 akan keluar dulu, dihabiskan, baru barang yang kedua dalam pengeluaran nilai persediaannya. Di sini ditetapkan adalah opsional, tergantung dari masing-masing perusahaan, tinggal dipilih. Misalkan saya pilih FIFO, saya lanjutkan di sini. Lalu di sini apakah Anda ingin akurat, otomatis membuatkan daftar akun perkiraan. Jika ingin dibuatkan oleh secara akurat, secara PSAK, centang ya, lalu pilih selesai. Nah, di sini Accurate akan membuatkan database sesuai dengan kebutuhan yang Anda pilih fiturnya yang telah Anda cetak tadi. Di sini tinggal kita tunggu untuk database-nya. Nah, jika sudah selesai, akan muncul seperti ini. Tutup. Nah, di sini secara otomatis untuk fitur-fitur yang ada di sini akan sesuai dengan kebutuhan yang Anda centang tadi. Mudah bukan untuk membuat database Accurate online? Jika Bapak Ibu ingin mengetahui lebih detail tentang Accurate online dan bagaimana cara penerapannya di bisnis Anda, ataupun ingin mengajukan presentasi ataupun pembelian produk Accurate online, Anda dapat mengontak saya di nomor telepon 0856 340 1097. Saya dengan Radit. Terima kasih.